Hai sob, balik lagi bareng mantan YouTuber. Kehidupan di luar angkasa tentu masih banyak menjadi misteri. Oleh karena itu, banyak peneliti yang pergi ke luar angkasa untuk mempelajari hal tersebut. Nah, biasanya selama berada di luar angkasa, mereka tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS sob. Semua aktivitas mulai dari makan, minum, dan tidur dilakukan di ruang hampa udara tersebut. Nah, kali ini kita akan menyuguhkan beberapa aktivitas astronot di luar angkasa. Tapi seperti biasa, sebelum kita menuju inti videonya, ada baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video yang menarik dari kita sob. Yuk lanjut. Kain basah. Menurut teori, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke rendah karena gravitasi. Tapi kemana air akan mengalir saat di luar angkasa? Nah, seorang astronot bernama Chris Hadfield memperagakan sebuah aktivitas memeras kain basah untuk menjawab pertanyaan itu. Kayak gini sob. It's really wet. Epic kan sob. Airnya nggak jatuh ke bawah ataupun ke atas, tapi malah merambat ke tangan Pak Chris. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, air yang ditaruh di luar angkasa sangat berbeda dengan air yang ditaruh di bumi sob. Karena air yang biasanya menyebar ini malah berkelompok menggumpal sob ketika dikeluarkan dari wadahnya. Ini kalau astronotnya pengen buang air gimana ya sob? Udahlah, mungkin mereka pakai tisu atau mungkin tayamum ya nggak sob? The water's all over my hands. In fact, it rings out of the cloth into my hands. And if I let go of the cloth carefully, keramas. Ya, seperti kita semua sob, para astronot juga perlu untuk membersihkan rambut supaya nggak gerah saat di luar angkasa. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang astronot NASA bernama Karen Nyberg yang menunjukkan cara dia keramas saat di luar angkasa. What I like to do is start by just putting some hot water, squirting it onto my scalp. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Then I just work the water up. Ya, tentu saja nggak semudah dan nggak sebebas di bumi sob. Makanya alien nggak ada yang jualan sampo. Dulu pernah coba sampo. Karena saat di luar angkasa persediaan air sangat terbatas sob. Jadi kalau mau pakai air ya seperlunya aja. Lagian mereka juga nggak pernah keluar pesawat, jadi terbebas dari bau matahari. Nggak kayak spesies makhluk bumi yang biasa disebut cabai jadi-jadian. It will become humidity in the air, and then our air conditioning system will collect that into condensate. Tidur. Meski tidak merasakan siang dan malam, para astronot juga butuh istirahat sob setelah melakukan misi harian. Ya, seperti jomblo, meski nggak ada yang ngingetin ya tetap butuh makan ya, kasihan. Nah, akan tetapi sob, cara dan tempat tidurnya berbeda dengan saat mereka berada di bumi. Kayak gini sob. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but Ya, karena di sana nggak ada gravitasi apalagi kang bakso, maka astronot yang akan tidur harus menempel di dinding khusus biar nggak terbang ke mana-mana. Dan juga posisi kepala saat tidur sob harus pada posisi tertentu agar tidak ada bunyi yang mengganggu. Nah, dalam kamar ini nggak cuma ada kasur dan bantal aja, karena terdapat laptop dan telepon yang bisa digunakan untuk keperluan. Potong kuku. Suatu hal yang terlihat sederhana di bumi akan terlihat sulit saat dilakukan di luar angkasa sob. Nah, contohnya memotong kuku ini. Nggak seperti di bumi yang bisa dilakukan di mana aja. Di luar angkasa, memotong kuku harus berada di tempat yang memiliki penyedot ruangan kayak gini sob. Supaya apa? Ya supaya kukunya nggak melayang-layang lah. Kan nggak asik sob kalau kita lagi bercanda tiba-tiba kesedot kuku, apalagi itu kuku habis buat garuk-garuk anu. Nah, Mas Chris ini akan kasih lihat sob. nails are ready for guitar playing. When I vacuum this later. Ya, dengan penyedot ruangan tersebut kukunya jadi nggak terbang kemana-mana sob. Waduh, mau potong kuku aja ribetnya kayak gini.
nangis. Siapa yang pernah nangis karena ditinggal pas sayang-sayangnya? Ya, itu pasti sakit sob. Tapi itu nggak seberapa sob. Gimana rasanya kalian nangis terus air mata kalian nggak mau keluar alias cuma nempel di mata doang? Pasti makin nangis. Namun sensasi nangis di luar angkasa dan di bumi itu sangat berbeda sob. Nah, Mas Chris akan bereksperimen lagi. Drinking water. So, just as if I started crying, air yang disimulasikan sebagai air mata oleh Pak Chris malah menggumpal di bagian mata dan pipi. Nah, semakin banyak air yang keluar, maka akan semakin besar gumpalan air di bagian tersebut. Ya, jadi astronot itu ada enaknya dan ada yang nggak enaknya. Tapi apapun pekerjaan kita, selama kita bisa menikmatinya, nggak ada yang nggak enak, betul? Nah, itulah sob beberapa aktivitas astronot di luar angkasa menurut mantan YouTuber. Supaya saya tambah semangat, kalian bisa bantu dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian sob. Anyway, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see ya.